Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini dan mendengarkan firman. Minggu lalu kita telah mendengar firman tentang kenapa kita diizinkan bersama dengan dunia mengalami masa susah di zaman akhir. Dan kita telah menemukan jawabannya, yaitu bahwa justru rencana Tuhan bagi kita untuk kita dibuat menjadi kenamaan dan kejayaan di hadapan bangsa-bangsa itu. Dengan cara Tuhan memulihkan kita di hadapan mata mereka. Jadi saya dan saudara harus bersuka cita. Katakan haleluya. Nah, saat ini saya akan membagikan pesan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu, lebih tepatnya di sangkakala kelima. Dan kalau berbicara tentang kitab Wahyu, tentu kita sudah tahu bahwa banyak orang berkata itu sulit dimengerti dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagi saya dan saudara sebagai murid-murid Tuhan, tetap dibukakan rahasia. Katakan haleluya. Ada sangkakala Tuhan, ada juga cawan Tuhan, dan itu semua berbicara hukuman. Coba bilang hukuman. Nah, sebelum lanjut, saya mau kasih tahu begini bahwa sebelum saya dan saudara mendengar firman tentang penghukuman Tuhan, haleluya. Di gereja kalau dengar berkat, semangat. Bagaimana kalau mendengarkan firman Tuhan tentang penghukuman Tuhan? Tetap semangat, katakan haleluya. Nah, perhatikan bahwa di kitab Wahyu khususnya yang kita akan baca sebentar adalah sangkakala kelima. Ada sangkakala, 7 sangkakala, 7 cawan, dan itu semua berbicara hukuman Tuhan, murka Tuhan, dan terjadi atas seluruh bangsa, seluruh dunia, dan itu adalah masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat sukar. Nah, sebelum kita baca ayatnya, saya mau kasih tahu 2 hal sebagai dasar supaya kita murid-murid Tuhan, kita orang-orang percaya, kita jemaat Tuhan kuat hari-hari ini. Katakan haleluya. Yang pertama, sebelum kita belajar tentang hal ini adalah, yang pertama yang harus kita tahu, bahwa pemeran utama di dalam dunia ini adalah Yesus dan orang percaya. Yang paham katakan haleluya. Ini dulu yang harus saya dan saudara paham. Yang pertama, pemeran utama di dalam dunia ini, pemeran utama di dalam Alkitab yang sering kita baca, bukan iblis dan antek-anteknya, bukan elit global dengan kejayaannya, bukan penguasa-penguasa zaman ini dengan segala kekuatannya, tetapi pemeran utama di dalam dunia ini adalah orang percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang paham katakan haleluya. Saudara sudah paham sampai di sini dulu? Baru enak, saudara, dengar-dengar firman Tuhan tentang akhir zaman, tentang bla bla, atau mendengar semua tentang firman. Saya dan saudara harus tahu bahwa kitalah pemeran utama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua yang harus kita paham sebelum kita baca ayatnya adalah begini. Berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, berbicara sangkakala, berbicara cawan Tuhan. Orang sering suka belajar. Coba bilang belajar. Kalau perlu sekolah teologia untuk tahu eskatologi, ilmu tentang akhir zaman. Ada orang yang berkata, wow, saya mau mempelajari, kita sudah ada di sangkakala keberapa ini, mereka sudah prediksikan dengan begini. Itu bagus. Coba bilang bagus. Tapi yang harus saya dan saudara tekankan adalah kesiapan menghadapi penggenapan itu. Coba bilang kesiapan untuk menghadapi, menjalani penggenapan itu. Ini yang harus saya dan saudara sebagai orang-orang percaya ketahui. Katakan haleluya. Oh ya, sekarang orang belajar tentang firman, belajar tentang teologi, belajar tentang eskatologi, lupa dia mempersiapkan supaya siap menjalani. Coba bilang siap menjalani. Karena kalau hanya belajar sesuatu yang belum terjadi, pasti kita akan tahu apa yang akan terjadi. Katakan haleluya. Yang harus saudara perhatikan, kesiapan menjalani. Saya suka lagu Dharma Pongrekun. Coba kasih nada apa dia? Nada D mungkin. Haleluya.
kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu. Perhatikan liriknya ya. Bapa, rancanganmu mulia, rancanganmu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu. Ku kan tetap melangkah, yuk tetap melangkah, hadapi, karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Nah, saudara, kalau nyanyi lagu rohani, perhatikan liriknya saja ya, supaya saya dan saudara diberkati. Katakan haleluya. Kalau hanya goyang-goyang, ke night club juga kita goyang-goyang. Oke, kita lanjut. Saudara perhatikan baik, bahwa dua hal ini harus saya dan saudara paham. Yang pertama, kita harus tahu pemeran utama dalam dunia ini adalah Yesus Kristus dan orang percaya. Itu kita semua. Coba lihat kiri kananmu. So, dia pemeran utama. Bukan setan, bukan elit global, bukan penguasa ilah zaman ini. Sekarang kalau saudara nggak tahu, orang lebih membesar-besarkan setan, orang lebih membesar-besarkan penguasa dunia ini. Harusnya kita tahu siapa kita pemeran utama. Yang kedua, belajar tentang eskatologi baik, tetapi kesiapan. Coba bilang kesiapan. Menjalani dalam kehidupan sehari-hari, itu yang terpenting. Baru kita baca ayatnya. Wahyu pasal 9 ayat 1. Wahyu pasal 9 ayat 1. Mari kita baca. Saya akan baca satu cerita ini. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Oke, ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Lanjut. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Lanjut, kita akan tahu tuh jenisnya seperti apa. Dan kepada mereka dipesankan, nah perhatikan ini, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah perhatikan tadi ayat 4. Perhatikan ini sasarannya adalah memusnahkan, jangan yang rumput-rumput, yang tumbuh-tumbuhan, no, manusia sasarannya. Coba bilang manusia. Manusia yang apa? Yang tidak memakai. Apakah itu saya dan saudara? Ini harus saya dan saudara tahu, supaya kita tahu. Saya sudah bilang tadi, pemeran utama adalah Tuhan Yesus dan kita sebagai orang percaya. Lanjut ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Saudara sudah siap? Sudah siap? Mau disiksa? Aduh Pak Pendeta Yosia, jangan khotbah itu, kosong gereja. Orang datang ke gereja dengar berkat. Itu ada berkat sebentar. Katakan haleluya. Tapi harus tahu dulu ini. Lanjut.
Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi mati lari dari mereka. Kalau sekarang kita tersiksa, tapi mati. Masa COVID orang mati. Sekarang juga dengan teror-teror itu, kalau mati, tetapi waktunya akan tiba. Mau cari mati, tidak bisa mati. Ayat selanjutnya. Dan rupa, tadi ayat 6 sudah. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Lanjut. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Yang jelas bukan istri saya ya. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Nah, kalau lihat rambut perempuan, coba lihat wewene di sini, dompe rambut. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Nah, karena ketemukan di tengah malam itu. Rambut panjang, glowing, tapi giginya gigi singa. Tangkakang. Lanjut. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Lanjut. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan pada sengatnya ada di dalam ekor. Mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Kemarin berapa bulan? Nah, ini hanya 5 bulan. Tenang, tidak panjang. Kalau sudah bisa melukis, bisa lukis gambar ini, keren. Ayat selanjutnya. Dan raja, perhatikan ini, yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apo. Sampai di situ dulu. Saudara, kalau rahasia ini nanti bicara 4 mata dengan saya, karena terbukanya itu I know what happened. Tapi di sini no, saya tidak akan kasih tahu itu, karena sudah terbuka dengan kekuatan manusia, dengan ilmu pengetahuan. Karena kebetulan juga saya hampir jadi ikut programnya Habibie. Kalau tidak saya jadi pendeta, sudah salah satu orang yang jadi ilmuwan di situ. Tapi itu nanti kita bicara 4 mata. Sekarang kita perhatikan firman. Saudara, kita dapat gambaran bahwa masa-masa sulit ini akan semakin sulit. Coba bilang semakin sulit. Karena saudara mau menghindari tidak bisa. Memang sebegitu yang terjadi. Baru uji coba kemarin 2,5 tahun, tapi mati enak kan, bisa mati. Tetapi kesengsaraan akan terus berlanjut sampai kepada titik mau cari mati tidak mati. Yang paham katakan haleluya. Nah, saudara, situasi ini harus saya kasih tahu supaya saya dan saudara menghadapi 2 hal tadi. Dasarnya, pertama, pemeran utama dalam dunia ini adalah Yesus Kristus dan orang percaya. Yang kedua adalah belajar tentang akhir zaman, belajar tentang juga kesiapan menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tahu tentang teologi. Ada sekarang orang bisa tahu sangkakala kelima, Pak Pendeta. Kita sudah di sangkakala kelima. Aduh Tuhan, jangan dulu. Ya, kalau hal-hal begitu mereka tahu. Tetapi kesiapan, coba bilang kesiapan. Nah, makanya saudara-saudara harus siap. Sekarang saudara perhatikan baik. Ayat 4. Haleluya. Saya akan langsung saja, saya tidak mau lama-lama khotbah. Kemarin 30 minutes worship, praise and worship sebenarnya. Abil Church sudah dirilis. Nah, begitu saya buka juga buat tentang khotbah, ternyata minggu lalu khotbah saya hanya 32 menit. Singkat sekali, sekarang juga mulai lebih singkat. Makanya perhatikan baik-baik. Nah, ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuhan-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Perhatikan baik, yang mengalami kesusahan ini bukan orang percaya. Amin, hanya 5 orang, 10 orang. Ya begitu dong, yang akan menghadapi dan mengalami ini bukan orang percaya. Kenapa? Karena yang mengalami ini adalah manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saya dan saudara memiliki meterai Allah. Ini perjamuan.
ayat tentang perjamuan akan kita baca, dan itu bukti kita orang percaya telah dimeteraikan. Saudara, kita lihat ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 25. Sebentar dalam perjamuan kudus kita akan baca ayat ini, dan sebelum itu kita ikut perjamuan. Baca. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Sebentar kita akan melakukan itu. Nah, perhatikan baik, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi saudara, begini, ini perjamuan ini ada meterainya juga, dimeteraikan oleh darah Yesus dan menghasilkan perjanjian baru. Coba bilang perjanjian baru. Coba bayangkan saudara, kalau tidak ada perjanjian baru, yang ada perjanjian lama, habis saudara dan saya. Saudara bisa paham maksud saya? Di perjanjian lama saudara nakal, langsung petak, habis. Hukum kan? Dasar perjanjian lama adalah melakukan karena hukum. Kalau tidak bayar perpuluhan dapat hukuman, dan pengajarannya sampai sekarang sesat. Sekarang perjanjian baru. Coba bilang perjanjian baru. Kalau perjanjian baru adalah melakukan aktivitas rohani bukan karena dihukum atau bukan karena takut untuk dapat hukuman, tetapi karena membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Makanya melakukan mau persembahan, mau datang ke gereja, lakukan karena Yesus telah melakukan perbuatan yang besar menebus hidup saya. Jadi saya melakukan semuanya untuk membalas kebaikan Tuhan. Itu yang benar sekarang. Yang paham katakan haleluya. Jadi kalau ada pendeta yang masih khotbah perpuluhan, kalau tidak dibayar dapat hukuman, pendetanya yang bertobat. Saudara bawa persembahan misi sebentar, saudara hanya 2.000, 5.000, cuman itu saudara punya, tapi beri dengan lompat-lompat ucapan syukur. Yang paham katakan haleluya. Oke. Saudara perhatikan perjanjian baru, dan di dalam perjanjian baru itu kita dijadikan umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Ada cara Tuhan juga menyelamatkan mereka. Sekarang baru 2% orang Kristen di sana, dan ada cara Tuhan untuk Israel natural. Tapi itu bangsa pilihan. Kita umat pilihan Tuhan. Ada rancangan Tuhan juga bagi saya dan saudara, dan rancangannya luar biasa. Yang paham katakan haleluya. Nah saudara, karena karya Yesus ini ada perjanjian baru ini, ada darah Yesus, sehingga kita dimeteraikan oleh Allah, dan yang memeteraikan kita adalah Roh Kudus. Coba bilang Roh Kudus. Makanya saya bilang saudara, kita semua di sini memiliki Roh Kudus. Mau Katolik, kan urutannya Katolik, mau Protestan, mau Bala Keselamatan, mau Baptis, mau aliran Pentakosta, yang sekarang karismatik, semua ada meterai Allah. Yang paham katakan haleluya. Ada Roh Kudus. Yuk kita baca ayatnya. 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Yuk kita baca bersemangat kalau baca firman. 1, 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Memeteraikan tanda miliknya, memeteraikan tanda milik Tuhan. Saya dan saudara milik Tuhan. Mungkin istri saya bilang, aduh saya sudah berjanji setia ke yang namanya Yosia, saya milik Yosia. Hei, itu hanya temporer, tapi Anda milik Tuhan, ansyepalit. Kalau Yosia menyakitimu dan saya meninggal, Roh Kudus tetap menolongmu. Gitu juga saya dan saudara semua. Tanda milik Tuhan adalah saya dan saudara. Memeteraikan tanda miliknya, tanda milik Tuhan atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13.
Jadi Tuhan telah memeteraikan kita sebagai miliknya. Yang paham katakan haleluya. Saudara, saya mau bertanya, ini milik saya kan? Tap ini milik saya. Berarti saya harus jaga. Nah, mungkin milik saya lempar-lempar. Kan merusak milik. Ini milik saya jaga. Katakan haleluya. Saya sudah menghayal kemarin waktu saya main keyboard, main itu pakai padnya Pastor Prima. Saya sudah menghayal untuk beli keyboard yang serba bisa semua, tapi dia harganya harga mobil, harga motor yang termahal. Saya sudah membayangkan itu. Nah, bayangkan kalau saya memiliki itu, punya saya, pasti saya HP saja yang saudara punya, ada yang 1 juta harganya, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, ada yang 20 juta, saudara kemana-mana pegang-pegang. Jaga-jaga kayak menjaga apa. Hei, saya dan saudara milik Tuhan. Tuhan yang menjaga kita, karena kita miliknya. Yuk kita baca ayatnya, 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita yang telah dengar tentang Juru Selamat, percaya, akhirnya saya dan saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus supaya menjadi milik Tuhan. Itu kembali ke Korintus tadi. Yang paham katakan haleluya. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara yang hadir malam hari ini. Kembali ke kitab Wahyu. Saudara tahu ada saat meterai pertama di muka, sangkakala pertama, kedua sampai ke-7, terus ada cawan pertama sampai ke-7, saudara. Saudara mungkin berkata, Pak, betul ya, berarti dunia ini tidak tambah enak ya, dunia ini tambah susah ya. Nah, kalau sudah tahu begitu, kenapa ke gereja hanya suka khotbah-khotbah yang berkat? Yang paham katakan haleluya. Saya sudah bilang, saudara harus menjadi anak Tuhan yang kuat supaya kita siap menjalani penggenapan firman. Yang paham katakan haleluya. Terus saya ke gereja nggak diberkat, so pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudara? Saudara perhatikan baik ya. Karena ternyata situasi ini pernah terjadi di zaman Yoel. Makanya kalau saudara lihat di ayat pasal pertama ayat berapa itu ada bintang ditekan yang DP model gigi tadi yang saya bilang rambut perempuan gigi singa, ayat berapa? Coba cari. Gigi singa, rambut perempuan gigi singa, ayat berapanya tadi? Supaya gini dengar firman. Jangan dengar pendeta khotbah hanya semua pendeta yang ngomong. Saudara duduk manis, salah pendeta khotbah, saudara amin, amin. Cek. Ayat berapa? Yang rambut perempuan. Nah, ayat 8. Saudara kalau di HP ada bintang nggak? Ada. Coba tekan bintangnya. Keluar apa? Serius kok ini. Supaya saudara buka-buka HP hanya pakai yang lain. Belajar tentang hal rohani HP-mu juga. Aduh Pak Pendeta, kita bawa buku ini, Alkitab buku, mau tekan apa ini? Ada referensi di bawah, itu udah tulis. Ayat 8 di bawah ada referensinya. Yoel. Coba bilang Yoel. Jadi saudara, situasi di zaman Yoel begini. Saya sudah mau selesai nih khotbah. Saya tidak panjang-panjang, yang penting pesan saya sudah sampaikan. Begini saudara, di kitab Yoel itu diserang kita lapar, diserang kita tidak diberkati, sehingga kita mengalami kesusahan. Tapi kalau zaman sekarang rumput tumbuhan tetap hijau, nggak ada masalah, makanan banyak di sana sini, tapi kita diserang dengan sakit penyakit, disiksa bro, sista. Dan kalau kemarin-kemarin masih bisa mati, next time, future tidak bisa mati. Sekarang saya mau bertanya, murid-murid Tuhan, siap menjalani? Mungkin sudah berkata, siapa pendeta? Kan tadi saya baru dengar bahwa tidak menimpa saya. Betul. Makanya dengar firman. Semua itu menimpa siapa? Manusia yang tidak memiliki meterai Allah. Katakan haleluya. Kita telah dimeteraikan oleh Allah. Roh Kuduslah yang memeteraikan kita sehingga kita menjadi miliknya Tuhan. Saya sudah bilang ini milik saya pasti jaga. Kalau kita jadi miliknya Tuhan, kita pasti dijaga oleh Tuhan. Siap menjalani
Makanya kalau saudara tidak tahu ini, begitu terjadi saudara kalang kabut sepertinya saudara orang dunia. Kita anak raja segala raja. Saudara, tadi lagunya bagus sekali itu, praise and worship, lagu penyembahan juga. Kata-katanya semua menyatakan keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, mengatasi langit, mengatasi alam semesta. Saya tidak takut, saya dilindungi oleh Tuhan. Orang Kristen jangan hanya cukup nyanyi hari-hari ini, tapi mengerti firman. Makanya saya ulang-ulang, kalau nyanyi lagu rohani, perhatikan lirik. Orang sudah kerasukan, tapi karena musiknya yang enak. Ya Tuhan, mau jadi apa saudara? Saudara mau jadi murid atau jemaat saja? Makanya saudara, betapa bahagianya saudara nyembah Tuhan kalau sampai kepenuhan manifestasi, karena saudara terhubung jiwamu dan rohmu kepada Tuhan dengan lirik yang Anda paham. Roh Kudus menjamah dan engkau berbahasa roh, engkau berbahasa lidah, engkau tidak tahu lagi apa yang engkau katakan, tapi rohmu dikuatkan dan engkau merasakan damai sejahtera, merasakan kekuatan. Itu yang bagus. Yang paham katakan haleluya. Nah, jadi saudara harus tahu bahwa saya dan saudara dimeteraikan oleh Tuhan, dan yang dimeteraikan dia kasih Roh Kudus sehingga kita miliknya. Jadi kita tidak akan menghadapinya. Saudara yakin tidak menghadapinya? Saya mau tanya, waktu kemarin kenapa ada gereja yang kena? Oke, kita bahas berikut. Makanya serius jadi anak Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya tuh. Apa artinya? Kalau di sini so takut habis saudara. Itu maksudnya. Kalau pendeta sudah takut, mau apa tuh jemaat? Oke, sekarang saya tutup khotbah saya dengan referensi. Karena pernah terjadi di zaman Yoel. Susah sekali saudara. Di zaman Yoel memang yang diserang tumbuh-tumbuhan, makanan, kekeringan. Mereka tidak dapat makanan, mereka susah, bla bla bla. Itu ringan, tapi apalah, ada pelajaran yang bisa kita ambil di kitab Yoel, bahwa Tuhan mau mereka berbalik, serius cari Tuhan, serius terkoneksi dengan Tuhan. Dan itu yang akan saya sampaikan bagi saya dan saudara. Yoel 2 ayat 12. Kita sebagai milik Tuhan, kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus memeteraikan kita. Makanya saya dan saudara jangan pernah takut menjalani penggenapan firman. Katakan haleluya. Makanya harus rajin gereja, dengar firman, paham, suka worship. Yuk kita baca Yoel pasal 2 ayat 12. Dari semua pasal 1 ini hanya pasal 3 pasal Yoel. Itu kalau saudara baca, aduh, memang siksa sekali juga mereka itu di zaman Yoel itu. Tidak diberkati. Mereka kerja nggak dapat hasil. Pokoknya memang menderita sekali. Sampai ada gambaran rambut perempuan dan gigi singa itu di Yoel juga. Sudah lihat sosok itu. Susah sekali waktu itu. Tapi coba lihat, Tuhan mau mereka diubahkan dan diberkati dengan cara ini. Yoel nggak ada, Raffi? Perjanjian lama. Yoel. Yang sudah dapat, coba katakan haleluya. Yoel pasal 2 ayat 12. Saya di sini saja sembari Raffi mencari di laptop. Yoel pasal 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kalau perjanjian lama masih pakai kata siapa tahu. Coba lihat ayat 14. Siapa tahu, apa artinya? Mungkin Tuhan dengan melakukan itu masih mungkin Tuhan akan menolong. Tapi kalau perjanjian baru, kita sudah lihat ada perjanjian baru oleh darah Yesus, so diganti dengan kata pasti. Coba bilang pasti. Sekarang baca ayat 14. Yoel 2 ayat 14.
Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Katakan haleluya. Sudah seperti itu saran kepada orang-orang yang tinggal di zaman Yoel, masih dibilang mungkin Tuhan akan tolong. Kasihan juga mereka ya. Tapi kita zaman sekarang tidak. Pasti ditolong. Coba bilang pasti ditolong. Kenapa? Perjanjian baru lewat darahnya. Sudah dapat Yoel. Siapa tahu mungkin. Nah, itu. Jadi saudara, caranya adalah, mungkin saudara berkata, Pak, emang orang yang sudah rajin ke gereja perlu bertobat? Kalau mereka nggak perlu bertobat, kenapa kena COVID kemarin? Oke, karena ke depan masih akan banyak lagi ya. Ingat, seperti minyak begini ya. Kalau di atas otakku habis semua. Nah, saudara perhatikan. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, berbaliklah. Jadi orang yang sudah hari-hari ke gereja pun perlu berbalik. Apa yang harus berbalik? Ini dia. Dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan mengadu. Coba bilang berpuasa, menangis dan mengadu. Apakah sampai di situ? Lebih strong lagi, saudara. Coba ayat 2 bilang, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Itu maksudnya. Koyakan hatimu bukan pakaianmu. Hari-hari ini, hey, Tuhan cari keseriusan hatimu, bukan pakaian tampilan luarmu. Katakan haleluya. Engkau rajin ke gereja, engkau pelayan, engkau berpuasa 3 hari 3 malam. Oh Tuhan, betul itu karena memang berpuasa. Hatimu juga dikoyakan. Banyak orang berpuasa nggak tahu berpuasa untuk apa. Berpuasa itu adalah melatih mendisiplinkan daging. Yang paham katakan haleluya. Mau makan tidak bisa, mau makan nggak boleh karena puasa 3 hari 3 malam. Mendisiplinkan daging itu tujuannya. Kalau daging kita didisiplinkan, daging kita dihancurkan, roh keluar. Roh yang menguasaimu. Yang paham katakan haleluya. Karena manusia kan roh, jiwa dan tubuh. Di dalam roh kita yang adalah milik Tuhan, Roh Kudus bersemayam di roh kita, akan menguasai hidup kita. Kalau tubuh ini, daging ini hancur, itu maksudnya puasa itu. Itulah sebabnya saudara, kalau berpuasa, perhatikan baik supaya keinginan dagingmu dihancurkan, sehingga keinginan roh itu muncul. Itulah hati dan rohmu, jiwa dan rohmu yang harus serahkan. Jadi sekarang ingatkan kepada seluruh orang percaya di mana saja, kalau bergereja jangan show. Kalau gereja yang hanya absensi, I'm present ma'am, I'm present sir. Tapi kalau datang ke gereja dengan takut dan gentar, artinya hati kita mau bawa kepada Tuhan. Hatiku yang aku koyakkan supaya saya benar-benar terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Itu baru saya dan saudara unggul. Sudah paham sampai di sini? Sudah, saya tidak mau panjang firman. Kalau penasaran nonton ulang nanti, karena nanti juga ini akan saya edit untuk ada juga di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebagai hasilnya kita baca Yoel 2 ayat 23. Ini yang disukai oleh orang-orang berkat. Kita baca menutup firman Tuhan Yoel 2 ayat 23. Makanya saudara, saya mau kasih tahu bahwa soal berkat kita pasti diberkati oleh Tuhan. Yang paham katakan haleluya. Yang penting kita tahu dulu kebenaran firman, tahu dulu apa yang terjadi hari-hari ini, supaya kita tidak goncang seperti dunia goncang. Supaya kita, hati kita yang kita serahkan kepada Tuhan, bukan penampilan luar. Yuk baca. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi seperti dahulu ada terjadi, tidak terjadi lagi, sehingga mereka kekeringan, kelaparan dan susah dan bla 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 bla. Luar biasa. Lanjut ayat 24. Baca 1 2 3. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur
dan minyak. Saudara, lagi kesusahan uang saat ini, serius, koyakkan hatimu. Karena engkau milik Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saya sudah bilang, Tuhan akan pertemukan kalau engkau nge-grab, Tuhan sudah tentukan tuh orang-orang akan terkoneksi denganmu. Katakan haleluya. Engkau masuk kantor, sudah diberkati. Malah lebih dari itu, keluar rumah, Tuhan sudah siapkan berkatmu. Lanjut ayat 25, setelah itu kita selesai. Baca 1, 2, 3. Aku akan memulihkan keadaanmu. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Diganti Tuhan. Coba bayangkan orang kita kerja, hanya belalang-belalang ini pindah-pindahin mereka dari belalang ini, hanya mereka yang habisin, kita nggak bisa menikmati. Kasihan sekali, tapi Tuhan memulihkan. Lanjut. 1, 2, 3. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sudah berapa lama Anda malu hari-hari ini? Tidak lagi. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Engkau tidak akan malu lagi bersama Tuhan. Engkau disertai, engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Oh, bila rohmu berkarya, ya, hati yang keras dilembutkan, Roh Kudus menjamamu. Amin. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Yuk lakukan perkara yang besar. Ku lakukan perkara yang mustahil. Oh, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilah. Sudah saatnya Roh Kudus akan bekerja, dan setiap hari kita akan melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Yang paham katakan haleluya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Oh, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu. Tidak ada yang bisa menghentikan. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Oh, ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati
yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan. Setiap hari bergerak dalam tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sudah saatnya setiap hari